Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky Aprilianto di Amputcast. Nah, pada episode kali ini Amputcast kedatangan tamu spesial nih. Dan kali ini Amputcast akan membahas terkait dengan program makan bergizi gratis dari ahli gizi. Nah, teman-teman mungkin yang belum tahu bahwa program makan bergizi gratis itu adalah program unggulan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakilnya. Dan sudah bergabung bersama kami narasumber yang akan mengulik lebih lanjut nih. Sudah bersama saya Ibu Endah Nurhalida, Sarjana Gizi. Selamat datang Ibu di Amputcast. Terima kasih Mas Rizky. Bagaimana kabarnya nih Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Dari rumah atau tadi dari puskesmas langsung sini? Tadi sempat sih ada kegiatan di puskesmas dulu ya, jadi lanjut ke sini. Boleh dong Bu, diperkenalkan lebih dalam tentang diri Ibu, mungkin selain nama ya, mungkin latar belakang pendidikan atau pengalaman di bidang gizi. Baik, terima kasih Mas Rizky. Ini kan saya sudah diundang ke sini. Saya yang terima sekali. kasih Bu. Ya, nama saya Endah Nurhalida. Saya dulu lulusan dari S1 Gizi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ya, kemudian saya mengambil pendidikan profesi juga di UGM dan lanjut menjadi ASN di Purwokerto di Puskesmas Purwokerto Utara 2. Gitu. Tapi sebelumnya pada saat penempatan pertama itu di Puskesmas Wangun 1. Iya. Menarik sekali nih teman-teman. Nah Bu, Ibu kan tahu sendiri nih di tahun ini itu ada program makan bergizi gratis dari pemerintah. Nah, bagaimana pandangan Ibu melihat program makan bergizi gratis ini berjalan gitu? Ya. Kalau di wilayah kerja Puskesmas Purwokerto Utara 2 di tempat kerja saya memang belum berjalan ya. Tetapi yang di Kabupaten Banyumas itu sudah ada beberapa yang berjalan di TK, kemudian di SD dan di SMK yang sudah pernah saya mendapatkan informasi itu di daerah Purwokerto Timur. Nah, itu sudah berjalan ya. Nah, kalau saya lihat itu memang program ini memang sangat bagus sekali ya kalau dilihat dari tujuannya adalah untuk pemenuhan gizi bagi anak-anak sekolah. Nah, kalau untuk kebutuhan gizinya itu memang harus kita hitung supaya bisa tercapai tujuannya. Nah, kalau status gizi anak-anak di sekolahnya bagus ya, mendapatkan makanan yang bergizi seimbang, tentunya kan nanti kedepannya juga lebih bagus ya. Mereka jadi fokus belajar seperti itu. Iya, dan status gizi anak-anak sekolah juga jadi bagus gitu. Dari pemenuhan gizi untuk anak usia sekolah, apa saja sih komponen gizi seimbang untuk program makan bergizi gratis menurut Ibu? Nah, kita harus berdasarkan dulu dengan kecukupan gizinya. Di situ sudah diatur ya dalam peraturan Menteri Kesehatan. Nah, di sini tahun 2019 ini ada ya. Jadi dibedakan juga antara laki-laki dan perempuan. Kalau untuk usia anak sekolah di 7 sampai 9 tahun ya, itu kebutuhan seharinya untuk energinya adalah 1.650 kalori. Kemudian proteinnya 40 gram ya. Kemudian total lemaknya itu 55 gram dan total untuk karbohidratnya 250 gram, sedangkan untuk seratnya 23 gram. Nah, ini untuk kecukupan sehari. Kalau kecukupan itu kan rata-rata ya, komposisi zat gizi yang harus disiapkan gitu untuk kesehariannya. Nah, ini tidak individual karena kelompok. Jadi memang untuk pemenuhan kayak makanan kayak MBG ini kan ke kelompok ya, bukan benar. Secara individu dinilainya. Jadi kita menggunakan kecukupan ini. Dan program makan bergizi gratis ini hanya 1 kali berarti kan, hanya pada saat makan siang saja. Artinya itu hanya menggantikan makan siangnya mereka dengan makanan yang bergizi seimbang. Misalnya mungkin ada siswa yang tidak membawa bekal ya, jadi tidak
makan siang di sekolah. Artinya dia melewatkan salah satu waktu makan. Nah, makan siangnya itu disiapkan oleh orang tua misalnya. Tapi kalau dengan adanya program MBG ini, artinya mereka mempunyai kesempatan untuk bisa mendapatkan makan yang bergizi gitu. Nah, melihat data secara real di Puskesmas Purwokerto 2 itu, apakah program makan bergizi gratis ini sudah diperlukan di situ atau belum? Sepertinya memang harusnya ada. Harusnya. Iya. Karena kalau kita lihat dari hasil penjaringan di anak-anak SD, kemudian di SMP ya, di wilayah kerja saya, itu juga ada kasus yang anemia, remaja yang anemia, kemudian juga ada yang indeks massa tubuhnya kurang, tidak proporsional gitu ya, kemudian status gizinya juga kurang. Nah, itu dengan adanya program makan bergizi gratis ini bisa memaksimalkan yang meningkatkan status gizi mereka gitu. Tetapi memang harus dilihat juga ini bagaimana menunya. Harusnya yang disukai ya tentunya ya, supaya mereka semangat ya bisa menerima program tersebut. Kemudian porsinya harus sesuai dengan isi piringku tadi yang sudah diperkenalkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Itu ada khusus ya, mulai dari bayi, balita itu sudah ada ketentuannya. Kemudian sampai ke dewasa, lansia, seperti itu juga ada konsep isi piringku untuk sekali makan. Nah, saya punya saran sebaiknya untuk MBG ini harus menyesuaikan dengan kecukupan gizi anak-anak tersebut dan juga dilihat variasi bahan makanannya juga dan keamanan pangannya tentunya. Ya, Betul. Dalam penyediaan itu harus hati-hati. Jangan sampai muncul kasus keracunan makanan. Bahaya ya, karena kan nanti sasaran banyak yang terpapar infeksi misalnya seperti itu. Pokoknya sangat berbahaya sekali. Jadi di situ juga harus ada pengawasan ya ke arah bagaimana pemenuhan gizinya, variasi bahan makanannya seperti itu. Nah, dilihat dari gizi seimbang tadi yang harus ada dalam program MBG ini adalah zat-zat gizi yang diperlukan tadi seperti karbohidrat. Nah, nanti sumber karbohidratnya apa yang mau dipakai? Misalnya nasi, karena kan sebagian besar di kita makannya pokoknya utamanya nasi ya. Kalau nggak nasi ya nggak makan gitu ya, Bu. Betul. Kalau misalnya di tempat lain mungkin bisa juga jagung, bukan di Purwokerto mungkin ya. Kan program ini di seluruh Indonesia ya. Jadi tentunya akan berbeda nanti jenis variasinya. Kemudian dari sumber karbohidrat itu harus ada. Terus diprioritaskan sumber protein hewani. Itu yang paling penting sekali untuk anak-anak bertumbuh dan berkembang ya. Untuk tingkat kecerdasannya mereka juga. Ini juga ada kaitannya dengan pencegahan stunting ya. Gitu kan lagi hot issue ya. Nah, itu protein hewani harus ada dalam menu makanan. Kemudian sayur dan buah-buahan. Gitu. Jadi untuk pemenuhan vitamin ya, mineral, serat itu juga ada dalam sayuran dan buah-buahan. Nah, ini konsepnya isi piringku dapat dilihat di sini. Dan ini program baru ya, Bu, dari Kemenkes atau sudah apa? Lama. Sudah lama. Kalau dulu kan ada 4 Sehat 5 Sempurna tuh. Iya betul. Kalau zaman saya kecil dulu 4 Sehat 5 Sempurna. Sekarang sudah berubah menjadi gizi seimbang. Bedanya apa? Zaman dulu ya 4 Sehat 5 Sempurna itu hanya memperkenalkan jenisnya saja, bahan makanan apa yang harus ada. Misalnya sumber tenaga, tadi ada karbohidrat ya, tapi tidak membahas tentang porsinya. Harus berapa banyak sih karbonya sehari gitu ya, sayurannya harus berapa banyak, itu tidak dijelaskan dalam konsep 4 Sehat 5 Sempurna. Kemudian pada konsep 4 Sehat 5 Sempurna itu ada istilah sempurna dengan adanya susu. Nah, kalau sekarang di konsep gizi seimbang, susu itu masuk ke dalam jenis protein hewani. Gitu bedanya di situ ya. Jadi tidak wajib minum susu. Kalau dulu wajib ya. Kasihan dong ya alergi susu ya, gimana ini, jadi nggak sempurna ya jadinya. Nah, kalau sekarang misalnya anak alergi susu, tidak suka susu, itu nggak apa-apa, nanti diganti saja dengan jenis protein hewani lainnya. Ada telur ya, daging ayam, ikan. Nah, itu boleh, silahkan. Jadi itu ada keragaman. Jadi konsepnya gizi seimbang ini selain
memperkenalkan susunannya gitu ya, kemudian variasi bahan makanannya, kemudian porsinya, kemudian juga ada konsep kita memperhatikan keseimbangan antara energi yang masuk dengan yang keluar, kemudian memperhatikan aktivitas fisik. Jadi di sana dianjurkan untuk olahraga secara rutin ya gitu. Kemudian ada perilaku hidup bersih dan sehat yang harus kita jalankan, misalnya cuci tangan sebelum makan ya. Itu di air mengalir dan sabun. Kemudian menimbang berat badan secara teratur setiap bulan. Itu kalau anak-anak sekolah itu ada programnya di UKS, itu setiap bulan ada pemantauan berat badan dan tinggi badan. Nah, untuk orang dewasa ini juga bisa dipakai sampai usia lansia. Jadi kita konsepnya sama ya, setiap bulan ada pemantauan berat badan supaya tetap ideal. Jadi ke arah melihat status gizinya. Kalau ideal, nanti kalau untuk orang dewasa, indeks massa tubuh. Nah, kalau anak-anak sekolah lihatnya dari mana? Sama, dari indeks massa tubuh membandingkan berat badan dengan usianya. Seperti itu. Jadi IMT menurut usia itu ada standarnya. Jadi disesuaikan. Dan kita kan tadi sudah menyinggung terkait dengan gizi. Nah, kita sebagai masyarakat penting nggak sih mempunyai dasar pemikiran terkait dengan kecukupan gizi? Dampak jangka panjang apa jika gizi kita itu kekurangan nih loh? Maksudnya tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi. Betul. Ya. Tadi kan sudah ada standarnya ya. Anak sekolah harus minimal 1650 misalnya. Terus tidak terpenuhi segitu, biasanya nanti akan terlihat dari berat badan yang kurang. Ya, tidak sesuai dengan standar yang seharusnya. Tadi indeks massa tubuh menurut usianya itu kurang. Kemudian misalnya proteinnya kurang dari 40 gram, tidak sesuai. Nah, nanti juga itu daya tahan tubuh juga jadi menurun. Ya, bisa terjadi infeksi, sakit misalnya gitu ya, cepat sakit. Sebenarnya di protein ini penting banget ya untuk bisa meningkatkan daya tahan tubuh anak-anak, terutama anak-anak sekolah ya, karena kan mereka juga ini berat sekali ya, harus berpikir, belajar. Nah, ini perlu asupan protein hewani. Nah, protein hewani ini sangat bagus sekali karena penyerapannya juga cepat gitu ya, dan juga untuk bisa menunjang pertumbuhan mereka. Kadang mereka juga kan harus punya target tinggi badan ya. Betul. Supaya nanti proporsional itu dari protein hewani. Kemudian serat, kalau kurang serat yang terjadi nanti konstipasi. Konstipasi itu apa? BAB-nya nggak lancar. Kasihan ya. Dan misalnya ada kebutuhan air nih ya 1650 ml. Itu kalau kurang juga bisa dehidrasi. Jadi kita sarankan kepada anak-anak sekolah jangan lupa ya bawa air minum yang cukup ya supaya tidak dehidrasi gitu. Nah, itu kalau konsep yang kecukupan gizi yang tidak terpenuhi, dampaknya tadi itu ke arah status gizinya juga tidak baik, daya tahan tubuh juga menurun ya. Kemudian kalau misalnya kelebihan juga ada loh efeknya. Misalnya jadi berat badannya juga overweight ya, bisa sampai obesitas. Nah, kalau itu terjadi untuk jangka panjangnya, nanti penyakit-penyakit metabolik seperti diabetes mellitus ya, hipertensi itu bisa terjadi. Kemudian kolesterolnya tinggi, penyakit jantung koroner, bahaya banget kan? Ngeri ya. Takut banget sih. Iya. Ternyata sekarang juga kasus stroke atau itu yang tensinya tinggi kemudian terjadi stroke itu bisa terjadi pada anak-anak, pada remaja. Bukan hanya pada orang dewasa saja, sekarang sudah ke arah seperti itu. Yang DM juga sama, diabetes mellitus. Pada anak remaja juga bisa terjadi. Nah, teman-teman itu menarik banget ya teman. Itu penting banget buat kalian catat di rumah. Nah, cara bagaimana kita bisa tahu terkait dengan kecukupan gizi di dalam tubuh kita itu bagaimana? Sudah memastikan cukup gizi itu cukup di tubuh kita. Memastikan. Iya, memastikan. Kita perlu memahami konsep yang tadi, isi piringku. Ya, kalau sudah sesuai, insya Allah nanti ke depannya juga status gizinya baik. Nah, kalau kita lihat di sini nih ya, isi piringku ini, kita siapkan piring ya gitu. Ini untuk orang dewasa ya, nanti yang untuk bayi, balita juga ada lagi khusus isi piringkunya. Nah, ini saya akan menjelaskan yang untuk remaja, anak-anak, dan dewasa. Nah, setengahnya itu isi sayuran dengan buah-buahan dulu.
Kemudian nanti yang setengahnya ada nasi dan lauk pauk. Nah, kalau yang karbohidratnya itu kan nasi biasanya ya. Itu 3 sampai 4 porsi sehari. Boleh juga diganti selain nasi boleh ya sumber karbohidrat lainnya. Kemudian untuk protein hewani dan nabati bisa 2 sampai 3 porsi sehari. Kemudian yang buah-buahan juga sama 2 sampai 3 porsi sehari dan untuk sayurannya 3 sampai 4 porsi sehari. Itu seperti itu. Jadi kita harus bisa memahami dulu konsep ini bisa terpenuhi. Insya Allah nanti kedepannya jadi lebih bagus juga. Terus berat badannya juga bagus, tinggi badannya juga bagus, daya tahan tubuh juga bisa meningkat dan konsentrasi belajar di sekolah ya tidak kekurangan salah satu sumber zat gizi. Kan ada juga yang kekurangan zat besi karena dia nggak suka makan protein hewani. Ada yang seperti itu, jadi anemia. Kalau anemia yang terjadi apa? Lemas, letih, lesu ya. Terus apalagi konsentrasi belajar menurun, prestasi belajar juga bisa menurun gitu. Jadi kalau dengan gizi yang baik, insya Allah nanti jadi anak yang pintar ya, konsentrasi belajar juga bagus gitu. Nah, mungkin teman-teman perlu tuh memperhatikan terkait dengan kecukupan gizi yang ada di tubuh teman-teman. Nah, Bu, kita masuk ke definisi keseimbangan gizi. Mbak, apa sih definisi keseimbangan gizi itu? Jadi untuk konsep ada pedomannya ya, gizi seimbang itu adalah suatu untuk pemenuhan ya pangan sehari-hari yang kita memperhatikan juga variasi bahan makanannya, porsinya ya untuk setiap masing-masing individu. Kemudian juga tadi yang kita harus memperhatikan jenis aktivitas fisiknya gitu. Harus disesuaikan untuk masing-masing individu seperti itu. Jadi ada keberagaman pangan juga supaya nanti status gizinya menjadi lebih bagus lagi gitu. Nah, dari keseimbangan gizi itu ada nggak sih perbedaan dengan kecukupan gizi? Nah, kalau kecukupan gizi itu lihatnya ke porsi ya. Kalau keseimbangan itu antara asupan yang masuk dengan yang digunakan untuk aktivitas. Nah, nanti ini juga saling berkaitan ya kecukupan. Nah, kalau kecukupan untuk yang kelompok. Kalau kebutuhan itu dihitungnya berdasarkan individu. Kalau kebutuhan gizi nih ya per orang itu akan berbeda. Saya dengan Mas Rizky akan berbeda ya, karena aktivitasnya juga berbeda, jenis kelaminnya juga berbeda. Laki-laki, perempuan. Terus usianya itu juga berbeda. Ada nanti perhitungannya kalau per individu tuh. Iya. Makanya kalau misalnya ada yang ingin menurunkan berat badan misalnya, itu harus dihitung dulu defisit kalorinya. Mau berapa, kebutuhannya berapa. Biasanya seperti itu. Nah, kalau misalnya kecukupan ini untuk menghitung rata-rata kebutuhan zat-zat gizi pada setiap kelompok usia. Jadi memang menurut usianya gitu dan jenis kelaminnya juga. Tapi kalau tadi keseimbangan gizi itu melihat antara asupan zat-zat gizi yang masuk ke dalam tubuh dan yang dikeluarkan tuh harus seimbang. Seperti timbangan ya. Kalau seimbang kan bagus ya. Kalau berat sebelah nanti adanya overweight, obesitas gitu. Kalau kebanyakan, kalau kurang jadi gizi buruk, gizi kurang gitu, seperti itu. Nah, kalau kita melihat dari sisi gizi, program makan bergizi gratis itu diterapkan di daerah-daerah terpencil, itu menurut Ibu bagaimana? Itu bagus banget dong. Kalau di daerah-daerah terpencil itu juga kan mungkin ya tingkat ekonominya masih rendah gitu ya. Terus dengan adanya program itu bisa membantu lah ya ibu-ibunya yang memang sebelumnya menyiapkan makanan untuk anak-anak masih kurang, itu dengan adanya program itu bisa ditingkatkan lagi nih asupan gizinya gitu. Kayaknya lebih ke arah sana ya. Juga mungkin yang tadinya biasanya nggak makan daging, biasanya nggak makan ayam gitu yang atau protein hewani yang harganya mahal misalnya, tapi dengan adanya program itu mungkin juga ada menunya beragam, mereka bisa menikmati itu gitu. Nah, Bu, sepengalaman Ibu ketika mungkin sosialisasi, apa sih hambatan dalam penerapan pola makan bergizi? Oh, hambatannya ya. Nah, kalau dari pengalaman saya dalam suatu kelompok masyarakat itu biasanya ada mitos tertentu pada makanan. Mitos-mitos yang nggak boleh makan ini gitu. Ada nggak? Mas Rizky pernah dengar nggak? Mitos nggak boleh makan, misalnya pada anak-anak ya, nggak boleh makan telur nanti bisa bisulan.
Bener nggak? Gitu. Kan Kayaknya nggak saya pernah semuanya dengar ya, ya. kan nggak semuanya Mungkin kayak gitu ya. kan. Nah itu juga kita perlu meluruskan mitos-mitos yang ada di masyarakat supaya mereka bisa lebih terbuka lagi terhadap bahan-bahan makanan yang diperlukan oleh anak-anak mereka ya. Karena kan itu sumber protein hewani yang bagus sebetulnya. Kalau ada mitos-mitos yang negatif terhadap bahan makanan itu perlu kita luruskan dengan manfaatnya, komposisinya. Nggak semua kok anak-anak alergi kan terhadap telur ya, mungkin itu anaknya sedang memang alergi terhadap telur, kita bisa menginformasikan kepada mereka mengganti jenis protein hewani yang lainnya. Kemudian juga hambatannya itu dari kurangnya informasi ya mengenai konsep gizi seimbang pada ibu-ibu gitu, karena kan ibu-ibu yang menyediakan makanan ya untuk anak-anak mereka. Nah kalau tingkat pengetahuan ibu-ibunya masih rendah, kita informasi belum sampai, nanti biasanya mereka akan menyiapkan makanan ala kadarnya aja gitu ya, yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh mereka. Kemudian tantangan lainnya itu adalah kadang mereka tidak mau menerima informasi yang baru ya, sulit ya, atau merubah perilaku aja sulit ya. Butuh terus edukasi seperti itu. Jadi saya tidak bosan-bosannya memberikan edukasi kepada ibu-ibu yang memiliki anak sekolah, bayi, balita ya, untuk bisa menerapkan konsep gizi seimbang, dan juga untuk mereka sendiri, untuk usia dewasa, untuk lansianya juga saya selalu memberikan edukasi mengenai konsep ini supaya ada keseimbangan gitu. Nah Bu, aku tuh inget satu, aku punya temen nih Bu, dia itu kayak fobia makan nasi gitu loh Bu. Ah iya, anak-anak juga ada loh yang kayak gitu. Nah Iya. dari kecil tuh dia kayaknya nggak pernah makan nasi, makanya tuh mie terus jajan-jajanan terus gitu. Tapi tubuhnya itu ideal ideal agak gendutan gitu. Nah itu bagaimana Bu menyikapi akan hal itu sepengalaman Ibu di Ya. puskesmas itu? Kalau yang trauma terhadap bahan makanan tertentu seperti nasi misalnya, kita tidak bisa memaksakan ya, diganti saja dengan satu jenis bahan dari sumber karbohidrat yang lainnya. Kemudian dari proporsionalnya itu ideal. Nah, kalau misalnya konsep sehat atau tidaknya itu tidak hanya melulu dilihat dari proporsional bentuk badan ya. Kita juga harus melihat secara keseluruhannya. Sehat itu dari juga dilihat bagaimana misalnya tensinya ya, kadar profil lipidnya. Ada tuh yang misalnya ideal gitu ya, tetapi ternyata di dalam organ-organ tubuhnya itu ada lemaknya, profil lipidnya tinggi, kolesterolnya tinggi ternyata, terus tensinya tinggi. Nah itu juga kan nggak sehat. Jadi semuanya aspek kita lihat gitu. Nah, bagaimana strategi Ibu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan pentingnya makan bergizi itu? Nah, dengan media ya, media edukasi ini biasanya saya menginformasikan dengan media yang menarik, kemudian juga pada kelas-kelas ibu balita, penyuluhan-penyuluhan pada pertemuan masyarakat di wilayah kerja saya, biasanya saya selalu memberikan edukasi mengenai konsep gizi seimbang. Seperti itu mungkin. Nah, kembali lagi nih Bu ke program makan bergizi gratis. Itu kan isunya itu anggarannya cuma 10.000. Nah, kalau boleh aku minta pendapat Ibu nih, 10.000 itu bisa beli apa aja nih sesuai dengan isi piringku? Bisa 10.000 ya. Nasi 100 gram ya. Itu kalau untuk satu porsi nasi itu 3/4 gelas atau 100 gram. Kemudian telur, murah gak sih? Telur satu butir berapa? Pernah beli nggak? Nggak pernah. Sekarang sekilo 25 misalnya, 25.000 ya. Ya mungkin ada 20 butir ya sekilo. Ya sekitar 2.000 ya. Nasi juga nggak ini murah ya. Iya, murah. Ya terus telur ya, pakai telur ya. Telurnya boleh dibikin misalnya bumbu Bali, telur opor telur, itu yang sumber lemaknya ada, juga bagus buat anak-anak ya. Kemudian sayuran juga murah ya. Di pasar-pasar paling kangkung seikat aja itu 3.000. Banyak itu buat serumah ya. Nah ini nanti sayurnya 100 gram juga. Kemudian tambahkan buah itu yang murah itu pepaya bisa. Yang terjangkau ya, pepaya, pisang misalnya, jeruk ya, yang ada di sekitar kita. Jadi konsep MBG itu harus ke makanan lokal gitu Mas. Iya.
Nah, kalau kita melihat secara real di lapangan kan banyak anak-anak yang mengeluhkan kalau mereka itu nggak doyan ya, nggak Iya. doyan sayur. Nah, itu bagaimana, Bu? Iya, karena konsep perilaku makan mereka di rumah seperti Iya. itu, kurang sayur dan buah. Sehingga pada saat diberikan MBG tadi menunya memang lengkap ya, ada sayur, ada buah. Jadi mereka tuh menolak kadang-kadang ya gitu ya. Nah, kita bisa menyajikan dengan menu yang menarik, sayur-sayurannya ya. Tidak hanya melulu harus ditumis gitu, kemudian yang berkuah tidak, tapi kita bisa menyajikan dalam menu yang menarik gitu. Buah-buahan juga sama. Itu kan sama pentingnya ya, karena Penting untuk banget. kebutuhan serat dan vitamin, mineral, supaya kulit kita juga bagus ya, harus Iya, makan benar. sayuran dan buah-buahan gitu ya. Kembali lagi nih di MBG. Kan sekarang aku kemarin pernah baca berita di Jawa Tengah itu di Sukoharjo ada keracunan. Oh iya, saya Yang juga itu pernah baca. keracunan. Iya, Nah, betul. itu bagaimana, Bu? Kok bisa keracunan gitu Kenapa loh? bisa seperti itu? Sampai seperti itu loh. Iya, kalau keracunan itu sudah tentu bahan makanannya bisa kita evaluasi ya. Memang harus ada pengawasan nih keamanan pangan yang digunakan untuk menu tersebut ya. Kemudian bagaimana cara pengolahannya, bersih atau tidak? Lihat dapurnya, lihat penyajinya, ya higienitasnya juga diperlukan. Itu kemungkinan ada ini ya. Terpapar kuman biasanya kalau keracunan gitu, atau memang pada saat distribusinya bisa saja terlalu lama dengan waktu penyajian. Mungkin juga bisa terjadi seperti itu sehingga kuman-kuman ada dalam makanannya dan masuk ke saluran pencernaan, akhirnya diare biasanya ya kalau Iya, keracunan benar. muntah, diare seperti itu. Nah, ini harus diperhatikan juga keamanan pangan pada saat proses pemasakan ya. Kemudian harusnya sih sebetulnya untuk penyajian itu jangan terlalu lama, ketika sudah selesai dimasak langsung didistribusikan, dan juga dalam perjalanan distribusinya ya, itu juga penting dilihat bagaimana kondisi, bagaimana caranya, menggunakan apa, itu aman nggak, kemudian tempat tempat makannya itu juga bersih atau tidak gitu. Nah, itu harus dilihat. Biasanya memang ada pengawasan keamanan pangan dari Kesling ya, kesehatan lingkungan, petugasnya ada khusus itu. Wah, menarik sekali ya teman-teman. Nah, mungkin ini terakhir, Bu, harapan atau closing statement dari Ibu kepada teman-teman yang menonton. Iya, jadi begini, untuk kita supaya sehat ya, dengan status gizi yang baik, tentunya untuk anak-anak di sekolah, anak-anak remaja, ibu-ibu juga harus bisa memperhatikan pola makan mereka, aktivitas fisiknya, dan juga kita harus bisa menyediakan makanan dengan konsep gizi seimbang tadi, sehingga terjadi memperhatikan keragaman bahan makanannya juga, dan kita melihat prosesnya juga harus diperhatikan ya, yang berawal dari yang baik juga tentu nanti hasilnya juga akan baik, itu saja. Dan itu tadi teman-teman pembahasan kita di Amputcast terkait dengan kecukupan gizi di dalam program Makan Bergizi Gratis. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang ingin melihat konten seru dan menarik lainnya, tonton saja di Amputcast.